ada pembukaan, ada penutup itu dalam berkomunikasi memang ada adab-adabnya. Betul. Dan kita harus lihat orang itu sebenarnya kayak gimana kita Betul. bisa memperkirakan. Kita juga pengen tahu konsentrasi dari lawan bicara kita. Konsentrasi. Orang itu beres kanan itu menentukan makanya tolong siap dalam kondisi apapun. Ada apa sih? Makanya Masak tantang lah kabar apa? oke. Masih semangat Ibu. Semangat! Masih semangat. Semangat! Apa kabar Rian? Luar biasa, Pasik Bro! Musiknya sekarang orang joget. Oke. Hari ini kita punya di segmen pertama punya materi yang luar biasa. Materinya adalah kredit paket kesuksesan. Dan ini akan dibawakan oleh sosok seorang leader yang luar biasa. Betul. Ini juga yang menarik aura positif. Betul. Kalau lihat wajah beliau, saya lihat brosur. Betul. Brosur, gantungan, Kalau segala lihat macam. wajah beliau, brosur. Kalau yang macam beliau, pincak. Karena kalau ini kan ada berjalan. Ya. Kalau beliau Pincak berjalan. Iya termodal bro. Untuk itu, untuk materi kredit paket kesuksesan akan dibawakan oleh leader luar biasa ini dia. kamu dan tepuk tangannya sama dia. Adi Wibowo. Oke, sebentar. Yes. Persembahan khusus untuk leader atau upline yang mau bicara di depan, ada persembahan dari kami. Silakan berdiri sini. Kasih mic. Siapa kita? Ria Indonesia! Mr. Adi. Wow, luar biasa ya. Jadi saya salut ini ada lagu khusus begini ya. Terima kasih buat semua leader yang sudah hadir pagi hari ini. Pada waktu Bapak Ibu hadir di tempat ini tadi menerima buku ini ya. Ada yang belum terima? Ya. Ini buku khusus ya. Jadi buku khusus. Panitia pada waktu menyusun acara ini sudah buat satu konsep khusus di mana Bapak Ibu sepanjang tahun ini akan dikawal. Artinya dengan pengawalan ini kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa mencapai posisi yang diinginkan, ya, bisa mencapai goal yang diinginkan. Ada yang hari ini baru join bulan-bulan ini bisa angkat tangan? Oke, ya. Bulan lalu ada yang join? Oke, lumayan banyak ya. Ada yang setahun join baru bergerak sekarang? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, awal tahun ini pas sekali kita memulai dengan satu langkah, satu perencanaan yang benar-benar kita mau susun, kita mau kawal, sehingga Bapak Ibu yang ada di sini, ini saya lihat adalah leader-leader yang luar biasa. Kita berharap bahwa Bapak Ibu bukan sekedar berjalan tanpa arah, tetapi benar-benar berjalan dengan satu strategi, dengan satu susunan, dengan satu perencanaan, sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, baik, Ibu, Bapak, khususnya Ibu-ibu, ini bukan buku sembarangan. Jadi mohon Bapak Ibu ini dibuat khusus satu saku, ya. Namanya bukan buku agenda. Kenapa tidak dibuat setengah folio atau setengah A4?
ini dibuat khusus supaya bisa mudah dibawa kemana-mana, ya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu pergi usahakan ini tetap dibawa. Ibu-ibu jangan dipakai kelihatan belanjaan, lombok setengah kilo, ya, tempe 1 potong dan lain sebagainya. Jangan. Di situ nanti akan saya jelaskan seperti apa pemakaian buku ini, ya. Silakan sebelum saya mulai ditulis namanya masing-masing di depan, ya. Nah di situ nanti ada nama tanggal bergabung, itu adalah tanggal bergabung pada saat Bapak Ibu memutuskan menabung di Car3i, ya. Kemudian di atas paling atas sendiri itu bukan tanggal bergabung, tetapi itu tanggal hari ini. Ya, Pada waktu betul. Gold Academy, ya. Ya. Ya, saya akan memulai dengan konsep KPK. KPK itu kepanjangannya dari Kredit Paket Kesuksesan, ya. Dengan tagline-nya adalah rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu. Bapak Ibu, bahwa di tempat ini kita sama-sama berjuang, sama-sama berusaha, sama-sama ingin membangun sebuah bisnis, membangun usaha di mana perlu perencanaan. Sama halnya Bapak Ibu mungkin mendirikan usaha, entah usaha apapun, untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, Bapak Ibu perlu rencana. Ya. Tidak bisa Bapak Ibu bekerja kemudian asal jalan, ya. Sama dengan hal ini, apalagi di sini sangat jelas bahwa kita mendirikan di bisnis ini langsung dengan 3 konsep perusahaan yang langsung kita gerakkan, ya. 3 kaki, 3 perusahaan yang langsung kita bangun. Untuk itu Bapak Ibu jangan sampai salah perencanaan, salah modifikasi, sehingga ada beberapa perusahaan, beberapa rekan-rekan atau mitra-mitra yang telah melakukan perencanaan, tetapi ternyata tidak bisa diduplikasi, ya. Ada konsep yang harus minimal harus menabung sekian. Pada fase tertentu orang yang menabung ada batasnya, sehingga ke mitra-mitra yang di bawahnya tidak bisa diduplikasi, ya. Oke, Saya menemukan satu teman yang ada di luar kota, sama, ya. Setiap kali prospek dia stoknya emas 1 gram, ya, untuk meyakinkan bahwa ini bisnis legal, bisnis aman, ya. Setiap kali prospek, lu kalau nggak percaya ini emas bawa. Iya kalau dia punya duit, ya. Masalahnya kan tidak semua kita bisa menduplikasi itu, ya. Ada lagi tiket umroh berangkat, ya. Pokoknya nabung umroh berangkat. Kalau orang itu yang melakukan mungkin bisa. Persoalannya kan kita tidak seperti itu, tidak semuanya bisa diduplikasi seperti itu. Nah akhirnya ada beberapa yang akhirnya mundur, ya. Mundur karena apa? Tidak bisa diduplikasi. Ya. Nah di sini sangat jelas KPK itu memberikan satu konsep yang sangat simpel, mudah, sederhana, sehingga siapapun orang yang ada bergabung di sini, siapapun yang mau ingin berkembang di sini, itu bisa berkembang, sukses, dan bisa mencapai posisi-posisi yang diimpikan. Ya, oke, saya lanjutkan. Oke, nah kita ketika membangun sebuah usaha, kita perlu melihat proyeksi ke depannya seperti apa, ya. Misalkan Bapak Ibu membangun restoran, membangun minimarket atau apapun, itu sudah bisa diproyeksikan atau sudah bisa digambarkan seperti apa bisnis itu kelak. Bisa dijelaskan Pak? Nah, oke, sekarang silakan Bapak Ibu prototip gambar yang ada di depan. Ada pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Sekarang saya mau tanya, kira-kira siapa yang ingin dapat penghasilan A? Angkat tangan. Oke. Penghasilan B? Angkat tangan. Gak banyak ya. Penghasilan C? Oke, next Pak. Saya akan proyeksikan ini bulan 1 sampai ke 10. Masih ada yang berubah pikiran? Siapa yang mau berusaha dengan penghasilan A? Angkat tangan. Masih ada? Berusaha dengan penghasilan yang B? Mulai sedikit berubah. C? Paham. Sebagian, mulai sebagian turun angkanya. Next Pak. B. Bulan 10 sampai 11 sampai 20. B. Nama. Kita mulai lihat ada sedikit perubahan, B, ya. B. Hati-hati dengan B. jebakannya. Siapa yang masih tetap bertahan di A?
bertahan di perusahaan dengan penghasilan A. Ya. B, angkat tangan. C. Iya. Oke, mulai berkurang sedikit-sedikit. Ternyata 10 juta tetap tidak Bisa terlalu sih menggiurkan ya. mikirnya. Next, Pak. Nah, Ah. ini dia ya. Dalam hitungan proyeksi 30 ke bulan ke depan, ternyata hasilnya beda ya. Pada perusahaan A itu adalah perusahaan konvensional di mana penghasilan tidak tentu, naik turun ya. Bapak Ibu dalam 1 bulan ke depan mungkin bisa penghasilan 10 juta, tetapi bulan berikutnya bisa turun 8 juta, bisa naik lagi 12 juta dan selanjutnya ya. Perusahaan C adalah tipe karyawan ya, sehingga pada waktu bekerja ada kepastian gaji. Next dulu Pak. Nah, ada kepastian penghasilan yang kita terima setiap bulan. Tetapi penghasilan B kalau kita lihat proyeksinya jauh. Kenapa? Karena di sini terjadi duplikasi. Nah, kita bisa bayangkan dari 3 jenis bisnis ini sangat jauh hasil akhirnya karena terjadi duplikasi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu lihat di sini, meskipun saya ngomong jeleknya, 50% gagal total perusahaan B, ya 50% berarti hasilnya berapa Pak? Masih 5M. Masih di atas bisnis 300 juta konvensional ataupun karyawan. Saya anggap aja gagal lagi 25%, baru berhasilnya 25%. 200 Masih 2,5. Itulah network oh iya, marketing yang 2,5. sedang kita geluti sekarang ini. Ya. Wih, mantap. Next, Pak. Nah, inilah profesi-profesi yang pernah diulas di Mata Najwa, di mana ada 5 peringkat perusahaan atau 5 peringkat bisnis usaha yang dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Yaitu yang pertama network marketing, yang kedua artis, ya, yang ketiga itu agen asuransi, keempat konsultan manajemen, dan yang terakhir pengacara. Ya, untuk nomor 2 dan nomor 5, nomor 2, 4 dan 5 itu perlu keahlian khusus, ya, perlu belajar khusus. Bang Benijo jadi artis itu juga karena dia punya keahlian khusus, yaitu rambutnya dibelang-belang. Ya, itu yang membuat dia beda, membuat beliau beda. Ya, selebihnya mungkin dia punya kemampuan talenta untuk membawa orang. Ya. Demikian juga dengan konsultan manajemen, pengacara harus belajar banyak, sekolahnya S2, S3 ya, untuk bisa meraih sebagai konsultan manajemen ataupun pengacara. Nah, latar belakang network marketing dan agen asuransi itu nyaris tidak membutuhkan ijazah. Ada di sini Bapak Ibu yang melamar jadi agen asuransi diserukan ijazah? Enggak. Tidak ada. Yang pernah bekerja MLM? Enggak. Diminta ijazahnya? Enggak. Tidak ada. Ya. Nah, hebatnya lagi di bisnis DNA network itu adalah penggabungan dari network marketing dan agen asuransi. Wih. Nah, ini adalah terobosan dahsyat yang luar biasa, di mana bisnis ini adalah bisnis resmi, legal, aman, dan perusahaannya terdaftar di OJK. Ya, ingat yang harus digarisbawahi adalah ini perusahaannya. Jadi jangan Bapak Ibu ngecek 3i Network, Bapak tanyanya ke OJK, Pak 3i Network ada tidak? Nggak ada. Ya, salah. Ya, yang terdaftar adalah perusahaannya, itu CAR ya. 3i Network itu hanya konsep pemasaran. Ya, produknya namanya apa Bapak Ibu? Oh, Netlink. Unit Link Carlink Promix sama Gain Protection. Ya, jadi jangan salah mengerti. Produk itu adalah Carlink Promix. Ya, kalau pemasarannya dipasarkan dengan konsep 3i Network. Ya, yang terdaftar di OJK adalah CAR. Ya, jadi jangan sampai salah. Nah, kemudian hebatnya lagi adalah kita tidak perlu stok barang. Ya, Pak Lukas mitranya sudah 20.000 lebih. Saya bolak-balik main ke rumahnya Pak Lukas. Itu saya nggak pernah lihat Pak Lukas stok polis. Ya, di rumahnya stok polisnya numpuk 20.000 nggak ada. Yang ada numpuk stoknya adalah sepatu sneakers. Bisa. Nah, saya nunggu aja ditanya pilih yang mana Pak Andi. Ya, ya. Banyak sekali stok sepatu bukan polis. Ya, inilah hebatnya bisnis kita. Sementara mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat lain, saya lihat beberapa teman di kulkasnya bertumpuk-tumpuk madu. Ya. Rumahnya dibuka lemarinya bertumpuk-tumpuk
gelas plastik, ya, dan lain-lain. Saya di Surabaya ada satu teman yang menjalankan bisnis penjernih air, ya, itu namanya barang-barangnya itu satu ruangan khusus kamar tidur anaknya dikorbankan untuk apa? Untuk nyimpan barang, ya. Nah, persoalannya kalau Bapak Ibu berdagang atau berbisnis MLM, kebanyakan ujung-ujungnya terakhir adalah uangnya kebulet jadi barang. Ya, kalau di sini nggak ada, ya, kita nggak perlu stok polis. Nanti diborong 10 bulan ini. Nanti begitu ada yang daftar kita tulisin namanya satu-satu, nggak ada, ya. Kalau daftar langsung kita daftarkan via Mobis. Tidak ada stok, ya, tidak perlu kita stok barang. Oke, ini juga yang mengantarkan sekian banyak orang dari orang yang bukan siapa-siapa mendapatkan penghasilan yang luar biasa hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Ini saya tulis kurang dari 5 tahun, padahal ini produk belum ada 5 tahun. Ya, beberapa ada yang sudah menjadi crown agency hanya dalam waktu 11 bulan. Beberapa ada yang 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun, sekian bulan, 2 tahun setengah, 3 tahun, dan seterusnya dengan penghasilan minimal 300 juta rupiah per bulan. Ya. Dari yang bukan siapa-siapa, ya. Sekarang di antara kita semua mulai muncul bibit-bibit yang luar biasa, ya. Muncul orang-orang yang kemarin-kemarin itu anak ingusan, ya. Anak SMA nggak terkenal di mana-mana, tiba-tiba mulai dikerubungin, ya, diajak foto, ya, tepuk tangan buat Agus. Ya. Beberapa Gumai juga, ya, dulu mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi sekarang mulai mepet-mepet foto, ya, Pak foto, mulai banyak yang minta foto. Saya pun terakhir juga begitu, ya. Pak sini Pak, saya mau foto. Iya, kameranya dikasih, terus langsung begini. Saya yang suruh foto, ya. Gak apa-apa, itu namanya mulai tanda-tandanya mulai kelihatan, diminta foto, ya. Ini juru fotonya. Foto orang lain, kita di sisi yang berbeda, ya. Tapi pelan-pelan akan mulai bergeser, ya. Iya, Bang. Gak apa-apa, tepuk tangan dong. Jadi giliran, ya. Oke, nah, untuk itu kita perlu ada ukuran yang pasti, yang namanya kita dengan sebutan SMART. Artinya goal yang kita buat itu harus spesifik, measurable. Measurable itu terukur, ya. Kemudian tercapai, mudah dicapai, achievable. Kemudian relevan. Kemudian yang paling penting adalah time based. Artinya ada waktu-waktu, ukuran waktunya jelas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu misalkan begini, baru daftar langsung cita-citanya pengen jadi apa? Crown, ya. Jangan sampai begitu. Ada jenjangnya, ada ukurannya, ya. Nanti nggak sampai crown jadi pop crown, ya. Oke, nah ini jenjang karir yang sudah ditawarkan oleh CAR. Ada jenjang mulai dari Big Agency, Leader Agency, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium, Crown, ya. Jenjang karir yang luar biasa ini kita semua yang ada di sini sudah bisa melihat, bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang ada di sini, ya. Saya coba cek dulu. Ada yang tim agency? Angkat tangannya. Tepuk tangan untuk yang tim agency, ya. Sudah penghasilan 1 sampai 2 juta. Leader agency. Wow, leader agency. Tepuk tangan buat yang leader agency. Bronze agency. Wow, ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian silver agency. Pak Slamet, Pak Dari, wey. Gold agency ada? Wih. Yang gold yang di dadanya dulu, Mas. Ya, oke. Platinum agency Pak Lukas Roy. Kemudian titanium ada Crown agency Pak Raymond. Beliau belum datang, ya. Pak Raymond, Crown agency sudah 300 juta. Artinya jenjang karir ini layak untuk diperjuangkan. Ya. Nah, 3i Car 3i Network ini ada tantangan. Ini adalah peluang yang diberikan oleh Car 3i Network dalam
tahun 2020 ada peluang-peluang yang sangat luar biasa. Ada tim agency yang bisa Bapak Ibu kejar itu sekitar 7.500 orang, ya. Kemudian lead agency itu 3.500, bronze agency ada 1.000, kemudian silver agency 300, gold agency 150, platinum agency 75.000, titanium agency 35.000, crown agency 15.000. Masih banyak peluang yang bisa kita kerjakan di sini. Sementara hari ini baru ada berapa crown? 11. Artinya masih 15.100 berjuang di tempat ini, ya. Sudah ada yang mulai ngincer posisinya? Siap. Siapa yang tahun ini pengen gold agency? Wow, lumayan ya. Silver agency. Oke, tepuk tangan yang silver agency, ya. Ngacur. Leader agency. Oke, sip. Ya, peluang ini bisa kita perjuangkan, ya. Nah, konsepnya sangat sederhana sekali, Bapak Ibu. Di sini kita cukup membangun 3 kaki utama, ya, yang disebut dengan trinari, ya. Dan kita duplikasi itu tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu rumit-rumit, karena kita cukup menduplikasikan 3 orang, ya. Jadi level yang kita bangun itu cukup 3927. Kuncinya adalah di kata duplikasi. Kalau Bapak Ibu mengerjakan ini dengan prinsip duplikasi yang benar, maka dalam waktu tertentu Bapak Ibu akan mencapai posisi yang luar biasa, ya. Nah, pada awal-awal membangun bisnis ini mungkin kita bekerja dengan sendiri, ya. Kita belum mendapatkan tim. Sama seperti misalkan Pak Lukas pada waktu membangun bisnis ini 2014, beliau masih single fighter, ya. Tidak ada yang bantu. Beliau mulai dari rumah, di ruang tamunya, ya. Belum ketemu trinari, ya, tapi beliau bergerak terus, ya. Prospek si A, si B, Pak Slamet, saya dan lain sebagainya, ya. Terus dibangun, ya. Prinsipnya membangun 3 jalur kaki utama, ya. Kemudian setelah proses itu berjalan, Bapak Ibu mulai lihat siapakah yang akan menjadi trinari kita, ya. Mungkin di kaki 1 pada waktu Bapak Ibu prospek di minggu pertama belum ketemu, atau di level 1 ini belum ketemu siapa menjadi trinari, ya. Mungkin ada di titik yang tengah, ya. Kalau titik biru itu adalah titik trinari. Trinari itu adalah orang yang bergabung menabung dan menjalankan bisnisnya. Nah, sedangkan yang merah itu adalah orang yang hanya menabung saja. Nah, pada perjalanan waktu Bapak Ibu sedang membangun bisnis ini, tidak perlu dipilah-pilah. Ini saya mau kejar yang trinari saja, Pak. Saya nggak mau kejar yang menabung. Jangan, ya. Semuanya prinsip utamanya adalah cari yang mau menabung, ya. Selanjutnya Bapak Ibu mulai pilah mana yang trinari, mana yang penabung pasif, ya. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya penabung pasif, ya. Yeah. Sudah terbukti banyak sekali mitra-mitra di sini, ya, yang awalnya penabung pasif, kemudian tiba-tiba bangun, kemudian tiba-tiba menjadi leader yang luar biasa, ya. Di sini ada contohnya Bu Mei yang sudah tidur berapa lama, Bu Mei? 1,5 tahun tidur, ya, hanya sebagai penabung pasif, tapi saat ini beliau sudah brown agency. Wih, luar biasa. Kemudian ada Pak Edward. Pak Edward juga sempat tidur, ya Pak. Ya, Pak Edward juga sempat tidur 1 tahun kalau nggak salah. 6 bulan, ya. Beliau tidur 6 bulan, ngalah-ngalahin Sleeping Beauty, ya. Beliau tidur 6 bulan, tapi begitu melihat peluang ini, ya, langsung gejot. Beliau juga mencapai brown agency juga, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi pada waktu Bapak Ibu mulai membangun bisnis ini, mulailah dengan habit yang benar, mulailah dengan kebiasaan yang benar. Tidak peduli ada yang aktif, ada yang tidak. Mulai bangun satu persatu orang kenalkan tabungan ini. Jangan berhenti sebelum ketemu trinari, ya. Pada proses berjalan, mulai perhatikan siapa yang ada di kaki 1, kaki 2, kaki 3 yang bisa kita sebut sebagai trinari, ya. Tentunya pada waktu Bapak membangun di sini, ya ini
pada waktu membangun di sini pun sudah mulai mengamati siapa yang menjadi calon-calon trinari kita. Jadi jangan sampai kita salah meletakkan kaki-kaki kita. Ya, kemarin sempat ada sharing Pak Slamet ya, waktu beliau bergabung di sini, beliau salah meletakkan posisi kaki. Jadi Pak Slamet gabung, ya, kemudian langsung disusun. Ini Pak Slamet, di bawahnya istrinya, di bawahnya mertuanya, di bawahnya papanya, di bawahnya anak-anaknya. Sehingga praktis satu kaki, ya, seharusnya langsung kita belah jadi 2 dan 3, ya. Jadi strategi ini penting supaya pada waktu Bapak menjalankan bisnisnya berkembang, orang-orang yang ada di dekat kita mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya dari tim yang kita sudah dapatkan trinari-trinari tadi, mulai kita asah, mulai kita lakukan table talk, ya, mulai kita lakukan pendekatan-pendekatan. Ya. Saya pribadi punya satu pengalaman pada waktu saya membangun ini tahun 2017. Itu praktis 1 tahun itu hidup dan mati, ya. Jadi saya belum ketemu trinari yang pas, sehingga praktis saya bangun ketemu hanya aktif sebentar hilang, bangun ketemu aktif sebentar hilang, ya. Tapi puji Tuhan, awal akhir tahun kemarin mulai bermunculan trinari-trinari yang luar biasa. Di sini ada Pak Ferry Laura, tepuk tangan. Ya, ada Pak Eka Malenja dari Musik Armet, terus kemudian ada mantan artis ya Pak Denijo, ya. Oke, ya, muncul trinari-trinari, ada Dede yang hari terakhir muncul, ya. Prinsipnya Bapak Ibu bangun kebiasaan sebelum itu terduplikasi. Saya pribadi waktu membangun bisnis ini, saya nggak peduli, lu mau ikut, mau gerak, enggak, saya tetap BOP setiap Sabtu, ya. Dan itu membangun, dan itu ngefek, ya. Orang melihat, orang memperhatikan. Beberapa orang yang bergabung dengan saya itu bukan karena ketemu langsung dengan saya. Beliau mengamati dari postingan yang saya buat dari awal tahun, ya. 2017 itu baru aktif saya menjalankan Facebook. Jadi saya tidak pernah main yang namanya Facebook, Instagram itu nggak pernah. Ya, baru setelah menjalankan bisnis ini saya lihat, oh ternyata bisa ya dikerjakan dengan Facebook. Akhirnya saya buka Facebook. Itu pun tidak ada Facebook pajang foto makanan, nggak ada. Ya, saya pajang foto liburan kemana, nggak ada. Semua full postingan. Ya, semua full postingan. Kalaupun toh saya membangun memajang foto-foto, itu biasanya foto-foto dengan profil orang-orang yang pernah sukses di bisnis ini. Jadi saya foto dengan Pak Lukas, dengan Pak Diswanto dan lain-lain sebagainya. Ya, bangun. Itu kebiasaan itu sudah mulai bangun. Termasuk postingan. Ya, mau tidak mau apa yang kita lakukan sebagai leader itu akan berimbas kepada Frustasi, meh gerak babari, prospek pendengarkan HP. Teriak ya, nggak nyangka ternyata Mr. Bronze Pak Darkam. Jadi di print Hebat juga, ya. Tepuk tangan buat Pak Darkam. Frustasi, di print gitu. Ya. Kudu Kalau kemarin sebelum masih malu-malu,
Berarti tiap minggu ini kita tampilkan Pak Dakap dengan cheerleadernya. Mas-masan juga saya. Ya. Oke, jadi kita bangun 3 kaki utama kita yang disebut dengan trinari. Nah, tugas trinari itu adalah membangun orang-orang yang sama seperti kita lakukan. Jadi kalau kita menelurkan 3 orang yang sevisi, sejalan dengan kita, 3 orang ini juga sama melakukan hal yang sama, duplikasikan. Ya. Nah, duplikasi ini banyak orang yang tadi sudah saya sebutkan di depan, banyak sekali modifikasi yang kadang tidak bisa atau susah untuk diikutin sama mitra yang di bawahnya. Tadi saya sudah sebutkan ada yang pakai emas, ada yang pakai tiket umroh dan lain sebagainya. Itu akan sulit diduplikasi. Nah, 3i itu sudah memberikan satu gambaran yang sangat mudah. Tinggal kita jalankannya benar apa enggak. Paling gampang toolsnya adalah apa? Datang ke BOP. Itu sudah paling mudah. Bapak Ibu nggak bisa jalan bisnisnya, nggak ngerti caranya, datang ke BOP. Ya. Kemudian yang kedua, tempel leader yang aktif. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah bergabung di tempat ini, pastikan kalau ingin menjalankan bisnisnya, melekat terus sama yang aktif. Jangan bikin jarak, ya. Termasuk di grup. Ya, ada grup akselerasi, grup pasti crowd. Usahakan untuk bangun habit aktif. Ya, saya lihat tim yang luar biasa aktif adalah tim ZTH. Ya, setiap kali kirim postingan aktif. Sementara di grup lain masih nyaman-nyaman, ya, masih tidur. Ya, tidak apa-apa. Hari ini kita ketemu di sini justru menyamakan visi. Ya, di sini ada tim sapu jagat Pak Eka Nalendra. Saya lihat habitnya sudah bagus. Ya. Kemudian tim sinergi sudah mulai muncul, ya. Saya lihat Pak Ferry mulai aktif, ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh mitra yang aktif, mungkin Bapak Ibu melakukan prospek, tidak usah mikir closing nggak closing. Yang penting aktivitas itu Bapak posting, karena itu akan nyetrum, akan berimbas, ya. Saya pun lihat meskipun saya tidak gerak misalkan, saya lihat Pak Ferry posting, Pak Eka Nalendra posting. Itu buat saya panas, ya. Wih gila ini Pak Eka bergerak, malu dong saya leadernya nggak gerak, ya. Gitu. Nah demikian juga mungkin mitra-mitra yang saya lihat di sini di tim milenial, Agus posting, ya. Kemarin sudah posting dapat motor, ya. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Nah itu memancing atau membangun emosi kita, semangat kita supaya lebih bergairah lagi. Ya, otomatis yang diposting jangan yang negatif-negatif, ya. Dapat terpulang, ya. Jangan begitu, ya. Saya lihat beberapa, terus terang, saya lihat di postingan Facebook awal-awal saya bangun Facebook, saya add semua, ya. CAR dari manapun saya add. Nah, mulai kesini mulai ribut, nomor 1, nomor 2, ya, ribut. Nah, ada yang posting yang tengah-tengah, nomor 3, nomor 1, nomor 2 urusan negara, nomor 3 urusan rumah tangga, ya. Nah, dari situ mulai saya delete semua, ya. Ada yang curhat macam-macam, ada yang jabri macam-macam, ya. Itu mulai saya delete, hapus pertemanan. Nah, yang positif kita ambil. Ya, jadi Bapak Ibu mau tidak mau harus memisahkan diri dari lingkungan yang menarik Bapak Ibu keluar dari rencana Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita bangun. Ya, itu yang juga harus kita tularkan ke trinari kita sehingga terjadi duplikasi yang luar biasa. Oke, nah ini ada satu gambaran di mana ada mitra A, mitra B, dan mitra C. Ya. Mitra A itu bekerja prospek sendiri, ya. Kemudian closing setiap bulan mungkin dia 3, 6, 12, ya. Setiap bulan ada pertumbuhan 3, ya. Sementara mitra B itu bergerak setiap bulan dapat elit, ya. 5 bonus elitnya luar biasa. Sementara yang C itu bekerja berdasarkan duplikasi. Ya. Jadi pada waktu dia bekerja di bulan pertama dia dapat 1, ya. Bulan kedua dia dapat 1 trinari, ya, saya bilangnya. Bulan ketiga dia dapat 1. Jadi dalam 3 bulan dia dapat 3 trinari, ya.
3 trinari. Nah, kalau dia duplikasikan dengan benar, maka mitra C itu akan bertumbuh dengan luar biasa. Nah, efeknya apa sih? Kalau misalkan kita bekerja dengan pola A, B, dan C, efeknya adalah pada saat Bapak Ibu masuk ke tahun kedua, itu ada yang namanya GS, NPV. Nah, pada saat terjadi NPV atau GS, itu Bapak Ibu akan terkaget-kaget. Kenapa? Karena penghitungan bonus posisi dan bonus levelnya sudah mulai dipangkas dengan omset yang sudah lewat di bulan pertama tahun sebelumnya. Ya, ini pun terjadi sama saya. Ya, pada waktu saya menjalankan bisnis ini, saya gabung bulan Oktober, saya sudah feeling bulan Oktober tahun depan 2018, saya sudah berpikir bahwa saya pasti bronze. Ya, udah seneng banget. September itu udah 13 juta sekian, kaki pertama udah 40 juta sekian, kaki kedua 13 juta sekian, kaki ketiganya sudah 12 juta sekian. Artinya Oktober atau November meleset-melesetnya, ya, saya pasti bronze. Nah, tapi ternyata lewat, ya, ternyata lewat. Makanya begitu saya posting, selangkah lagi bronze, diajak sama Kang Hermin. Masa Pak selangkah terus nggak nyampe. Tapi puji Tuhan, Februari saya bronze. Mantap. Nah, jadi perlu perencanaan, perlu planning yang jelas. Nah, ini yang kita tunjukkan. Jadi pada waktu masuk tahun kedua dari 2019 ke 2020, maka Bapak Ibu lihat A dan B perhitungan omsetnya tetap flat karena pada potongan dari GS. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di NPV bulan Maret, A itu total 39, ya. Ini kan 39, A. Jadi 36 dikurangi 3, ya. Itu harus dikurangi 3. Kemudian B dari 65 itu dikurangi 5 karena pertumbuhannya cuma 5. Sementara yang C 243 jadi 240. Dan ini berlangsung terus. Akhirnya sehingga pada saat di akhir Desember pun pertumbuhannya mencuat luar biasa. Perbandingannya sangat amat jauh, ya. Dari yang cuma 36, 60, 6.480 itu perbandingannya sangat jauh, ya. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah duplikasi, ya. Oke. Nah, ada jenjang karir yang sudah dirancang, ya, di mana kita 8 tahun bisa mencapai crown, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga. Kalau misalkan Pak, ini kayaknya salah ngerancangnya, ya. Masa sih 8 tahun crown? Buktinya itu belum sampai 5 tahun sudah crown semua, ya. Nah, ini kita merancang sebuah konsep di mana hanya dengan kalau kita mau kerja santai banget 8 tahun itu, kalau Bapak melakukan duplikasi dengan benar, maka crown ada di tangan. Mau? Bapak Ibu mau mencapai crown? Mau. Ya, jadi itu adalah peluang yang kita bisa bangun. Ini dengan proyeksi yang jelas pada waktu tahun pertama, Bapak Ibu membangun atau mencari 3 trinari saja, ya. 3 trinari yang mau bergerak sejalan sevisi, asal itu adalah orang-orang yang tepat, maka 8 tahun crown. Ini sebagai ilustrasi, misalkan pada waktu tahun pertama Bapak ketemu 3 orang, ya, bonus sponsor cuma 150, ya, kemudian ditambah bonus lain-lain 200.000 total tahun pertama. Tahun kedua dari 3 mulai berenang 3 lagi, ya, sudah mulai bertumbuh, tapi bonus sponsornya karena kita nggak cari orang lagi, tinggal sisa tahun kedua 75.000, ya. Tetapi kita mulai bonusnya mulai naik, ya, dan selanjutnya sampai tahun ke-8. Nah, ini adalah kerja terlama, ya. Kalau saya bilang kerja terlama, bagaimana kalau kita misalkan mau kerja dengan lebih cepat? Kira-kira Bapak Ibu idealnya berapa kita mengerjakan ini kalau 8 tahun terlalu lama? 3 tahun. Sebulan 1, ya. Jadi kalau kita proyeksikan paling mudah sebulan mungkin 1, ya. Ya, idealnya sebulan 1. Bapak prospek mungkin dari bulan pertama ketemu 5 orang, ketemu 1 yang trinari, ya. Bulan kedua Bapak gerak, ya, kemudian ketemu lagi trinari. Bulan ketiga Bapak gerak lagi, ketemu trinari. Berarti sudah ketemu 3 bulan 3 trinari, ya. Dengan 3 bulan 3 trinari,
kalau Bapak Ibu pada awal Januari kemarin bergabung, ya, artinya dalam waktu 18 bulan Bapak Ibu sudah mencapai penghasilan 35 juta per bulan. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, Jadi semua. ini dengan proyeksi yang sangat sederhana. 1 bulan Bapak cuma ketemu 1 trinari. Trinari sekali lagi saya garis bawahi adalah orang-orang yang mulai bergerak sevisi dengan kita dan menjalankan bisnisnya. Ya, dalam 3 bulan kita ketemu 3, berarti kita sudah menduplikasi 3 orang. Ya, sanggup? 1 bulan 1? Sanggup. 1 bulan berarti 3 bulan 3 sanggup? Sanggup. Ya, artinya kalau hari ini kita kumpul di sini ada kurang lebih 130 orang. Artinya kalau 4 bulan lagi, bulan keempat kita bertemu, sudah nggak cukup lagi tempat ini. Ya, Ya. artinya bulan keempat kita mengadakan camp, itu sudah harus ada 520 orang bergabung di camp, ya. Ya. Nah, konsepnya sekali lagi simple, mudah, sederhana. Setiap orang minimal menemukan 3 trinari dan kemudian menduplikasikannya, ya. Nah, silakan sekarang mulai dibuka. Ini saya akan berbicara sangat teknis sekali, ya. Bapak Ibu sudah menemukan buku. Nah, di bagian yang paling tengah itu ada yang namanya goal setting 2019. Nah, itu adalah bagian di mana Bapak Ibu mulai taruh siapa trinari-trinari yang ada di kaki 1, kaki 2, dan kaki 3, ya. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu yang sudah bergerak, sudah ada di leader, TA, kemudian ada bronze, sudah mulai ketemu trinarinya. Silakan Bapak Ibu tulis, ya, siapa orang-orang yang menjadi trinari dari kaki pertama 3, kemudian 9, ya. Cukup sampai di 9 dulu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai ketemu, ada level yang ketiga 27, bisa ditulis, ya. Nah, tugas kita itu adalah maintenance dari 3 plus 9 orang ini, ya. Nah, dari 3 plus 9 atau 12 orang ini, Bapak Ibu harus sering melakukan pertemuan-pertemuan rutin, ya. Duplikasikan, ya. Namanya kita membangun bisnis, namanya membangun usaha, tidak mungkin usaha dibangun tanpa pertemuan, ya. Minimal kalau saya perhatikan ada home sharing, ya. Leader-leader yang aktif 39 ini harus menempel ke leader yang pertama, ya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah menjadi leader, mungkin posisi sudah A, sudah TA, tapi sudah tidak mau berkumpul lagi. Hati-hati, itu akan menurunkan performa Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, oke, saya lanjut dulu. Ini yang akan kita isi. Jadi yang diisi di trinari di 3 itu adalah yang biru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketemu di bulan pertama baru 1, silakan diisi di level yang ini, ya. Selanjutnya dari 3 itu akan menurunkan 3 orang lagi, ya. Ini bisa ketemu di level yang berikutnya, ya. Nah, Bapak Ibu, dari 3 dan 9 yang kita sudah bangun itu harus kita benar-benar maintenance, ya. Kita harus bangun habitnya, harus benar. Jangan sampai apa yang kita tularkan miss gara-gara tidak pernah muncul. Nah, perhatikan setiap kali pertemuan kalau tidak kurang nongol, hanya 1 Bapak Ibu yang aktif untuk menjemput bola atau membiarkan. Karena kalau kita biarkan pun berarti itu artinya akan terjadi penurunan performa di kaki tersebut, ya. Oke, nah, silakan dibuka di bagian prospek schedule. Nah, di sini silakan Bapak Ibu nanti, ini PR di rumah, Bapak Ibu tulis 100 nama yang akan menjadi calon prospek Bapak Ibu. Ya, mungkin dari segi bagian teman-teman sudah pernah melakukan ini, ya. Saya sebelum mengeluarkan buku ini, saya pakainya ini, ya. Ini mungkin beberapa teman kemarin sudah saya posting, pernah saya posting di grup akselerasi ataupun grup yang lain. Ini catatan saya jelek banget, ya. Gak terukur, gak rapi sama sekali, ya. Akhirnya pada waktu saya buat ini kadang juga pusing juga, ya. Mana yang sudah di prospek, mana yang belum, mana yang closing, mana yang enggak. Tapi dengan ini sudah jelas. Jadi pada waktu Bapak tulis namanya,
Itu kalau misalkan hari itu prospek langsung join, silakan ditulis join tanggal berapa. Ya. Kalau perlu ada alasan kenapa dia menabung di sini, silakan tulis alasannya. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalau pada saat itu ternyata di prospek menunda, silakan ditulis tanggal sekian menunda. Ya. Kemudian alasannya kenapa dia menunda. Ya. Misalkan banyak cicilan, ya, atau misalkan banyak urusan ini itu, ya. Dan kita menulisnya bukan menolak. Kenapa? Karena prinsipnya di tempat ini kita tidak pernah ditolak orang. Yang ada adalah menunda, ya. Ya. Nah, ini PR Bapak Ibu di rumah, silakan ditulis. Nah, ini yang paling penting, Trinari Report 2019. Oke. Nah, di sini semua pegang HP Android ya. Oke. Mana? Ini Mana dia? berlaku untuk Bapak Ibu yang sudah join Oh. bulan Desember, terhitung bulan Report. Desember, ya. Report. Silakan Bapak Ibu buka Mobis, ya. Kemudian di menu struktur. Nah, ada 3 kaki utama di level 1, Ya. ya. Nah, silakan Bapak Ibu cek di level 1 bulan Desember. Itu ada kaki nomor 1, kaki nomor 2, dan kaki nomor 3. Ya. Silakan Bapak tulis di situ. Misalkan di kaki 1 sudah ada 5 mitra bergabung, silakan ditulis. Ya, itu Misalkan kakinya. 0, nggak apa-apa ditulis. Ya. Kalau misalkan ada 1, tulis 1. Ya. Oke. Kalau Dina belum ya, paham, silakan angkat tangan. Saya akan terangkan lagi. Ya. Gimana Pak? Ulangi lagi Pak. Belum paham Pak. Oh, diulang lagi. Oke. Silakan dibuka di